Mei 2021, masyarakat heboh akibat dugaan kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan, salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia. Kebocoran data, peretasan, hingga pembobolan rekening pribadi tidak jarang terjadi di Indonesia, dan ini tentunya membuat kita untuk lebih waspada. Pada tahun 2020 saja, tercatat ada 7 kasus kebocoran data pribadi dari data layanan belanja online seperti Tokopedia, Bineka.com, Shopback, data pemilih pada pemilu 2014, hingga data pelanggan layanan finansial, Kredit Plus, dan Cermati. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Nah, landasan hukum dari perlindungan data pribadi ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, UU PDP sendiri merupakan pengejawantahan dari pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Data pribadi. Jadi Kang berdapat bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah informasi yang erat kaitannya dengan seseorang dan membedakan karakteristik unik dari masing-masing individu. Definisi data pribadi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selanjutnya ada 2 macam golongan data pribadi. Yang pertama adalah data pribadi yang sifatnya spesifik. Yang spesifik di sini dimaksud meliputi data-data yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada data pribadi yang bersifat umum. Contohnya seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, ada status perkawinan. Pokoknya semua itu data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Adapun tujuan perlindungan data pribadi, antara lain yang pertama, mengurangi risiko kejahatan di media sosial. Lalu yang kedua, mencegah adanya seseorang berpura-pura menjadi kita. Lalu yang ketiga, mencegah penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang dijelaskan pada poin nomor 1 dan 2, dengan adanya perlindungan data pribadi berupa pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka akan meminimalisirkan adanya penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan kerugian material maupun kerugian formil. Lalu yang keempat adalah mencegah potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah kerugian formil yang timbul dari tidak adanya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya undang-undang yang mengatur, maka perlindungan data pribadi di Indonesia akan dapat melindungi masyarakat dari kasus pencemaran nama baik. Lalu yang kelima adalah memberikan hak fundamental masyarakat sebagai payung hukum. Dengan adanya perlindungan data pribadi dengan diberlakukannya UU yang mengatur, maka itu menjadi landasan yuridis dan juga kepastian hukum agar perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki peraturan yang mengatur dan juga mengikat. Berikutnya ada dampak positif bagi perlindungan data pribadi. Sebenarnya ada banyak, tapi terdapat 3 poin yang kelompok kami garis bawahi. Yang pertama ada privasi individu itu terjaga, di mana dapat mengatur bagaimana data pribadi tersebut bisa dikumpul,
diproses dan disimpan sehingga individu tuh bisa merasa nyaman. Baru yang kedua ada penegakan hukum dan keadilan, yang dimana dapat membantu menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan penanganan data pribadi. Dan yang terakhir ada penurunan ancaman kejahatan cyber, di mana itu dengan adanya perlindungan data pribadi itu dapat mengurangi resiko maraknya kejahatan cyber. Sebagai contoh konkret terbitnya Undang-Undang ITE. Sekarang kita masuk ke dampak negatif dengan tidak adanya perlindungan data pribadi. Yang pertama, ada intimidasi online terkait gender akan terjadi secara mudah. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada potensi penipuan. Yang keempat, ada potensi pencemaran nama baik. Dan yang terakhir, tidak adanya hak kendali atas data pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting bagi setiap kita yang ingin menyimpan data khususnya dalam internet atau dunia maya. Seperti kita ketahui bahwa tadi sudah dipaparkan juga, perlindungan data internet ini adalah hal yang sangat penting agar kita semua dapat terhindar dari penyalahgunaan dan pemakaian identitas palsu. Terdapat beberapa tips untuk kita dapat terhindar dari penyalahgunaan identitas. Yang pertama, kita harus senantiasa untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Biasakan untuk menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka dalam membuat suatu kata sandi. Kemudian juga kita juga dapat menggantinya secara berkala, dan kita pun tidak boleh tertipu dan asal mengklik tautan yang kita tidak kenal, karena itu dapat membahayakan kita dan tidak secara langsung orang-orang di luar sana dapat merentas data-data yang kita punya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.